Shalom, berjumpa lagi dengan kami di acara diskusi. Ya, diskusi perpuluhan Jabu-Jabu GPKP. Sekarang tanggal 9. Untuk tanggal 9 sampai 15 Maret 2025. Kebacaannya dari Kolose 3 ayat 16 sampai 17 hanya satu ayat ya. Dua ayat. Percaya. Kebacaannya, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sampai di sini firman Tuhan nih. Ya. Jadi memang sepertinya nggak cukup hanya kita baca dua ayat ini aja ya. Karena memang kita harus baca Kolose 3 ini. Kalau usul kami kita membacanya itu tidak hanya ayat 16 sampai 17. Kalau boleh mulai dari ayat 12 juga kita sudah baca ini untuk memahami konteks pemberitaan Paulus di bahan kita ini. Apalagi kita temanya ini atau topik utamanya musyawarah warga Sidi Runggun. Karena memang bulan Maret warga GPKP jadwal musyawarah Sidi ya. Dan ini juga sebelum kita bahas nats kita ini, ada juga berbeda-beda pemahaman ini soal musyawarah warga Sidi Runggun atau sidang ngawan katanya dulu ya. Musyawarah ngawan. Karena walaupun ini adalah kesempatan untuk jemaat memberikan masukan, tapi beberapa runggun menganggap ini semacam laporan pertanggungjawaban. Sehingga kemudian yang terjadi bukan fokus pembahasan pada program, tapi fokus pembahasan itu pada evaluasi. Artinya lebih banyak yang terjadi justru semacam kesempatan buat jemaat menyerang kebijakan-kebijakan runggun. Itu yang banyak terjadi, sehingga momok juga ini akhirnya di beberapa runggun. Setelah musyawarah ngawan, malah yang terjadi adalah konflik. Karena musyawarah ngawan selalu dimanfaatkan untuk mencari kekurangan runggun dalam pelaksanaan programnya. Sementara mekanismenya kan sudah dibuat sedemikian rupa kan di gereja kita. Misalnya sebelum musyawarah ngawan terjadi, kita sudah angkat tim verifikasi kan. Tim verifikasi itu kan perpanjangan tangan jemaat untuk memeriksa semua buku-buku atau segala pembukuan di setiap bendahara di Runggun kan. Artinya jemaat sudah mempercayakan tim verifikasi sebagai alat mereka untuk memeriksa. Lalu kalau tim verifikasi sudah selesai memeriksa, nanti waktu musyawarah ngawan kan tim verifikasi menyampaikan laporannya. Nah, waktu tim verifikasi menyampaikan laporannya, misalnya ini tidak ada lagi temuan, berarti verifikasi sudah selesai bekerja. Artinya kalau jemaat percaya bahwa verifikasi itu mengerjakan pekerjaannya dengan baik, kenapa jemaat masih bertanya lagi? Artinya menghabiskan waktu lagi untuk membongkar kembali apa yang sesungguhnya sudah diperiksa. Sehingga waktu yang seharusnya kita habiskan untuk membicarakan program menjadi tersita untuk membicarakan evaluasi ya, temuan-temuan. Nah, misalnya begitu. Jadi ini juga penting nanti sebelum kita masuk. Jadi sebelum kita tiba ke musyawarah warga Sidi Runggun, tentu kita bahas dulu Kolose 3 ayat 16 sampai 17 ini. Jadi kalau kita baca secara mendalam ini, Paulus itu berpendapat kalau penekanan Paulus, Kristus itu anak Allah itu, raja yang menguasai surga itu, dia membawa kita anggota jemaat ini ke dalam kerajaan surga. Kalau kita baca
Kolose 3 ayat 1, Kolose 1 ayat 13 umpamanya. Jadi Kristus itu digambarkan oleh Paulus itu sebagai kepala gereja. Jadi kita harus selalu berangkat dari situ. Kalau Kristus adalah kepala gereja, sementara kita adalah bagian dari tubuh-tubuhnya, kita bagian dari organ dari kepala itu. Semestinya kan yang mengarahkan kita kan kepala. Kalau semua kita sepakat dengan ini, apa yang perlu kita khawatirkan? Gitu. Artinya kalau semua sepakat bahwa kepala dari gereja adalah Kristus dan kita hanyalah anggota tubuh, karena itu kepala itulah yang menjadi panutan kita untuk berjalan. Semestinya kan gereja begitu. Jadi kalau kita bahas nanti secara mendalam ini Kolose 3, jadi sebenarnya Paulus itu mau mengajak anggota gereja bagaimana sebenarnya karakter sebagai seorang anggota gereja kalau kepalanya Kristus. Misalnya kalau OKP lah contohnya kan, OKP. Ada ketua OKP. Kalau ketuanya itu preman, itu pasti anggotanya bergaya preman semua. Kalau ketuanya itu budayawan umpamanya, pasti anggotanya ciri-cirinya budayawan semua. Misalnya gitu kan. Atau ada sebuah paguyuban atau kelompok misalnya. Kita kan pernah juga ikut gitu kan. Persatuan sepeda ontel umpamanya begitu. Itu nanti kalau ketuanya itu bergaya jadul apa pahlawan perang tempo dulu, waktu pawai 17-an kita ikut-ikutan semua kan. Kita juga menghias sepeda kita seperti gaya Belanda gitu kan, lalu pakai baju-baju perang gitu. Selalu kepala itu menjadi ukuran atau panutan anggotanya. Nah, Paulus berkata begini, kalau Kristus adalah kepala gereja, seharusnya bagaimana karakter anggota jemaat? Apakah anggota jemaat itu berciri-ciri seperti kalau kita baca umpamanya Kolose 3 ayat 8 sampai 9, Paulus bertanya, kalau memang Kristus adalah kepala gereja, apakah masih wajar pengikut Kristus itu ciri-cirinya mudah marah? Apakah masih wajar ciri-cirinya ngamukan? Ciri-cirinya pembenci atau suka gosip? Apakah kalau Kristus adalah kepala, anggotanya itu suka berbicara sembarangan? Kan tidak. Artinya nanti kan kelihatan itu waktu pelaksanaan musyawarah ngawan. Nanti kelihatan itu apakah sidang ini adalah sidang musyawarah. Apakah musyawarah ini adalah musyawarah orang yang kepalanya Kristus, atau musyawarah ini adalah musyawarah orang yang kepalanya preman. Nanti kelihatan itu dari pilihan-pilihan kata dalam musyawarah itu, dari sikap-sikap mereka, bagaimana mereka meletakkan pertanyaan, menyampaikan pertanyaan. Ada yang menyampaikan pertanyaan karena memang ingin tahu, ada yang menyampaikan pertanyaan karena ingin menjebak, ada yang menyampaikan pertanyaan dengan maksud supaya terbongkar kebobrokannya. Kan kelihatan nanti siapa kepalanya persidangan ini. Kalau memang Kristus kepalanya persidangan, semestinya kan tidak begitu. Ibarat ada pun yang tidak sesuai pada pelaksanaan pada tahun yang berjalan, kan ada cara-cara Kristus menyelesaikannya. Kan mestinya kan kelihatan di situ. Itu yang Paulus tekankan. Misalnya kalau kita baca lagi ayat 10 sampai 11. Paulus menyampaikan ada standar yang baru kan. Standar yang baru. Yang Paulus katakan yang lama biarlah sudah berlalu kan. Biarlah yang lama kita buang. Biarlah kita sekarang memulai hidup kita sesuai dengan aturan yang kita pelajari dari Kristus. Karena Kristus adalah patron. Karena Kristus adalah contoh yang harus kita ikuti. Jadi dalam musyawarah ngawan ini juga
harus Kristus yang menjadi patron kita. Nah ini kan penting juga kan, karena bukan hanya musyawarah ngawat sebenarnya. Gereja kita kan banyak juga sidang-sidang kan, termasuk juga itu rapat-rapat panitia, termasuk juga itu sidang-sidang runggun, atau sidang klasis, atau sidang sinode yang sebentar lagi terjadi. April. Apakah kepala gereja itu adalah Kristus? Kelihatan dari cara-cara dan sikap-sikap kita. Menghadapi persidangan ini juga, apakah sikap kita seperti pengikut Kristus apa tidak? Itu kan kelihatan juga kan. Ini penting kita tekankan supaya musyawarah ngawan kita ini tidak menjadi sumber konflik. Tapi semestinya musyawarah ngawan itu menjadi kesempatan untuk membicarakan program pada tahun yang akan datang yang berjalan. Ya, lebih lama di situ. Ya. Lebih banyak, bagusnya lebih banyak di situ. Kalau kita nggak suka apa yang sudah terjadi setelah saat pengevaluasian, kita cari jalan keluarnya bagaimana. Iya. Terkadang memang dibanyakin juga ke evaluasinya dibandingkan dengan programnya. Dalam masa bikin banyak program kok nggak bisa yang kalian lakukan, katanya lagi kan? Iya, banyak kata-kata yang menyakitkan keluar pada musyawarah ngawan. Ya, mungkin banyak pengalaman kita juga. Ya. Menyakitkan, betul kayak yang kamu bilang. Jadi momok, jadi. Ya, dan memang ini kayaknya tidak kita sukai jadi. Penting juga ya, apakah teman-teman warga GPKP yang lain juga merasakan apa yang kita rasakan. Gereja kita ini kok seperti gimana ya, sangat tidak menghargai siapapun yang melayani. Kita harus jujur juga dengan itu. Setiap orang yang bersedia menjadi pelayan selalu ditekan habis. Gitu. Penghargaan sangat kurang. Penghargaan yang kita maksud itu ya apresiasi sangat kurang. Tekanan sangat tinggi. Lalu kalau ini kita teruskan terus menerus, itu membuat orang kemudian semangat melayaninya jatuh. Kemudian orang berpikir untuk apa bekerja di sini, melayani di sini, karena orang kan punya kesibukan yang banyak juga. Di tengah kesibukannya dia menyediakan waktunya untuk menjadi pengurus PJJ. Di tengah kesibukannya dan juga masalah-masalahnya secara pribadi, dia memilih menjadi ketua diaken, pengurus kategorial, BP Runggun. Tapi seringkali yang mereka terima justru bukan apresiasi atau motivasi, dukungan, malah mereka semacam ya diserang dalam tanda kutip, habis-habisan. Tidak hanya di level runggun sebenarnya, begitu juga di level klasis, begitu juga di level madramen. Tidak ada yang benar, seolah-olah tidak ada yang benar yang mereka lakukan. Nah itu kan kurang bagus juga begitu. Kalau memang kita sepakat bahwa gereja ini kepalanya adalah Kristus. Kalau kita baca Kolose 3 ayat 12 sampai 15, Paulus menceritakan apa-apa saja karakteristik seorang anggota gereja yang oleh Paulus disampaikan dalam bahasa Karo, makaikan pakaian ate perkuah, mehuli, rukur meteruk, lemah lembut, dingin sabar, lapar gelut, si alam-alaman salah adikiti ukur naik bahan kalak, si alam-alaman salah bagi Tuhan engkau ngalami salahna, babu syegrina si keleng-kelengan, sebab keleng ate yang persadakan kerinana alu serta. Itu karakternya orang-orang yang mengaku kepalanya adalah Kristus. Tapi pada prakteknya bagaimana? Apakah orang yang katanya pengikut Kristus masih sialan-malaman salah? Masih si keleng-kelengan? Apakah berbicara dengan lemah lembut? Atau masih pergelut? Nah ini kan kritikan untuk kita ini. Kadang-kadang kan kita lupa kan waktu berkhotbah dan waktu melakukan praktek. Waktu berkhotbah kita selalu menyampaikan bahwa
bersama Kristus itu kita hidup dalam kasih. Tapi pada prakteknya ketika ada ketidakberesan, ya ada yang tidak sesuai di tempat pelayanan, kita kemudian sangat marah gitu kira-kira kan. Bukan berarti kita toleransi dengan ketidakbenaran di sini, tapi kan ada cara menyampaikannya gitu kan, misalnya. Ini penting juga ini. Walaupun ini membahas soal musyawarah warga Silirunggun, tapi kayaknya nggak salah juga kalau kita mempersiapkan jemaat kita untuk menghadapi sidang sinode kan. Telah menjelang sidang sinode ini, berapa di antara kita yang memberikan kesempatan kepada Kristus sebagai kepala gereja untuk menentukan siapa yang layak menjadi pimpinan, siapa yang layak menjadi anggotanya. Mestinya kan kalau kita percaya Kristus adalah kepala gereja, kenapa kita nggak memberikan kepada Kristus kesempatan seluas-luasnya untuk memilih siapa yang Dia kehendaki? Mengapa kita harus berkumpul, menyusun kekuatan, telepon sana sini, WA sana sini supaya kita dipilih? Bukankah itu bertolak belakang dengan Kristus adalah kepala gereja? Semestinya kan kita biarkan saja Kristus yang menentukannya dengan berbicara di hati setiap pemilih kan, bukan malah berkampanye begitu. Itu kan bertolak belakang dengan sebuah persekutuan yang katanya kepalanya Kristus. Mestinya kan ini kan menjelang begitu juga kan, karena setelah musyawarah ngawan bulan 3, bulan April kita akan sidang sinode. Setelah itu kita akan pemilihan BP klasis. Kapan gereja menjadi gereja? Kalau semua pengen kita yang mengatur ya. Kalau kita mencuri hak Allah untuk mengendalikan gereja ini, ketika kita berkumpul lalu menyusun strategi-strategi untuk mengendalikan gereja ini tanpa membiarkan Kristus yang berotoritas, ini kan aneh juga, begitu. Aneh juga ini, begitu. Jadi kalau kita baca apa yang Paulus katakan misalnya pada bagian kita ini, bahan kita ini, Kolose 3 ayat 16 sampai 17, menurut Paulus satu hal yang menjadi puncak atau menjadi tujuan kita dalam bahasa Karo peraya kenta adalah di gereja ini adalah kita saling mengasihi. Itu tujuan utama kita. Kemudian bersukacita, rendem meriah, penangkih puji-pujian bagai pemazmur. Nah, itu tujuan bergereja. Tujuan bergereja adalah kita bersukacita karena memang gereja ini kan Injil kan. Injil itu kan Evangelion, berita sukacita. Mari kita merayakan gereja ini dengan sukacita. Mestinya gereja ini kan gereja penuh kegembiraan begitu. Gereja tempat orang menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Gereja di mana kita melayani Kristus, bukan melayani diri kita atau kelompok kita, atau melayani nafsu kita. Kan semestinya begitu kan. Banyak orang kan pada saat musyawarah begini kan menjadi kesempatan bagi dia untuk saling menjatuhkan. Artinya kepuasannya ketika dia berhasil menemukan kesalahan siapa yang sedang menjabat. Lalu dia merasa merdeka sepulang dari musyawarah itu ketika dia berhasil membuktikan kesalahan orang yang melayani itu. Kayaknya bukan begitu tujuan bergereja. Tujuan bergereja itu berita sukacita. Itu kayaknya yang ditekankan di bahan kita ini. Ayat 16 juga menarik ini nih. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya.
di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur. Jadi kalau memang mau menegur atau mau mengajar di saat musyawarah ngawan, dengan hikmat dan kekayaan dari Kristus. Jadi tidak memukul, artinya tidak membuat jatuh. Karena memang menegur dengan hikmat itu seperti seorang ayah menegur anaknya yang bersalah. Dia menegurnya dengan maksud anaknya itu berubah, dan menegurnya dengan tujuan agar anaknya itu menjadi lebih baik. Tidak ada ayah yang menegur anaknya supaya anaknya mati. Sama seperti aku pernah dengar sebuah ungkapan di media sosial. Suatu saat ketika engkau mengantarkan ayahmu ke kuburan, di sanalah engkau akan menyadari bahwa laki-laki yang engkau antar itu adalah satu-satunya laki-laki yang berharap engkau lebih hebat dari dirinya. Gitu. Kita selalu ditegur oleh orang tua kita, seperti aku pernah ditegur bapak. Tapi tegurannya tidak bermaksud mematikan semangatku. Dia menegur supaya aku lebih baik dari dia. Dia menegur supaya nanti aku menjadi seorang bapak yang kuat. Tidak ada tegurannya dalam rangka ku tegur dia supaya semangatnya hilang, Mengecilkan hati ya. Ku tegur dia supaya dia mati. Ku tegur dia supaya kapanpun dia tidak bangkit. Tidak ada. Dia menegur, jangan begitu nakku. Dengan maksud supaya begitu nanti dia pergi, si anak ini bisa hidup tanpa dia dan berhasil. Yang lebih kuat ya. Ya, menegur dalam arti kasih sayang. Jadi kalau kita menggunakan musyawarah ngawan, sidang-sidang runggun, sidang-sidang klasis, sidang sinode sebagai kesempatan untuk memukul dalam rangka menjatuhkan, supaya yang kita pukul itu tidak bisa bangkit selama-lamanya, itu bertentangan dengan bahan kita hari ini. Berarti bukan kekayaan perkataan Kristus lagi dia Tidak. dalam dia ya. Tapi kebencian. Ya, kebencian. Lain menegur dengan mengkritik ya. Ya bisa juga sama, tapi kayaknya menegur itu lebih ini ya, lebih lain kayaknya nih. lebih ada kasihnya di situ. Kalau negur kayaknya memang mau ngasih tahu gitu kayak gini. Napas lu bau lah. Gitu kan? Kan negur itu. Oh iya. Iya. Ini pakai ini gitu. Atau kamu kenapa bukan napas itu? Yang coba mau napas itu gitu jalan. Iya. Atau di depan orang Bisa sengaja ya. Sengaja. Karena begini, kalau menegur kan dalam Alkitab kan begini. Ketika engkau menemukan temanmu bersalah, tegurlah dia empat mata. 4 mata. Itu kan maksudnya kan supaya tidak terjadi teman yang ditegur itu merasa dipermalukan. Karena kita berbicara berdua, 4 mata. Aku menemukan kesalahanmu. Ini kira-kira. Tidak ada siapapun yang mendengar. Jadi hanya rahasia kita berdua. Tapi kalau mengkritik dalam maksud menyerang, kita menunggu waktu yang tepat. Maksudnya menunggu waktu tepat pada persidangan supaya ramai yang mendengar dan dicatat. Itu kira-kira dinotulenkan. Jadi dia sudah ketemu sebenarnya, dia sudah menemukan sebenarnya kesalahan temannya ini. Ada kesempatan dia berbicara 4 mata, tapi nggak digunakannya. Dia menunggu momen persidangan. Nanti di persidangan dia lemparkan itu dengan maksud temannya itu dipermalukan karena ramai orang yang mendengar kan? Lalu dicatatkan, dinotulenkan bahwa dia pernah melakukan kesalahan itu, sehingga sepanjang sejarah hidupnya itu tercatat. Kayaknya itu tidak sesuai yang dimaksudkan dalam Alkitab ini. Makanya kalau kita lihat itu gereja kita sebenarnya sudah berpikir jauh ya. Makanya itu kan ada musyawarah sini jemaat kan. Kalau dulu masih ada itu, apa sekarang masih ada. Misalnya verifikasi sudah bekerja. Setelah verifikasi bekerja, sebelum waktunya musyawarah ngawan itu, verifikasi itu memanggil
semua bendahara-bendahara yang dia periksa bukunya, dipanggil lalu dicocokkan. Verifikasi lah. Diverifikasi, namanya juga verifikasi, bukan audit, verifikasi. Nah, ini temuan kami. Kira-kira di mana ini selisihnya buku kita ini? Temuan kami dengan buku Kundu ini, apa masalahnya di sini? Oh, ini ketemu. Oke, ketemu, kita rapikan. Jadi setelah dirapikan, kalau ada kesalahan diselesaikan, dan pertemuan itu tertutup kan? Pertemuan itu hanya dihadiri oleh BP Runggun. Artinya tidak dilakukan di depan jemaat. Supaya dengan harapan, dengan asumsi, kekeliruan itu bukan kesengajaan bendahara. Kekeliruan itu bukan kesengajaan. Jadi dengan diluruskan itu, selesailah pada pra musyawarah ngawan itu. Lalu tiba waktunya musyawarah ngawan, verifikasi sudah bisa bicara ke warga jemaat, perwakilan yang hadir, bahwa kamu sudah kasih mandat ke kami untuk memeriksa, kami sudah periksa, ada beberapa temuan, kami sudah recheck dengan pemilik buku, temuan-temuan itu sudah dicocokkan, sudah tidak ada lagi masalah. Udah selesai. Sekarang kita habiskan waktu kita setengah hari, mari kita bicarakan apa yang mau kita buat untuk pelayanan ke depan. Apa kerinduan jemaat yang dilakukan? Apa yang mau kita buat? Berapa kali kita pembinaan, berapa kali kita retreat, berapa kali kita kunjungan, apakah diakonnya kita mau dinaikkan, pelayanan apalagi yang mau kita buat. Mestinya kan kita menghabiskan waktu sehari itu untuk membicarakan itu. Jadi bukan debat kusir sampai sore. Sepulang dari musyawarah ngawan kita semua terluka. Kemudian semangat kita melayani separuh hilang. Yang pengurus-pengurus semua udah kayak gini ya. Sering gitu kan. Capek kali lah kayak gini katanya. Jadi pemilihan berikutnya mereka mundur. Nggak mau lagi. Iya. Aku tidak bersedia. Nanti takutnya pemilihan bertua dia kan, aku tidak bersedia. Nggak lagi calon kan, nanti bakalan disidang di musyawarah ngawan. Yang istilahnya musyawarah terakhir jadi disidang. Iya. Kayaknya ini ya. Pesan Intinya ya 17 juga lah ya. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Jadi hilanglah kemarahan, kebencian, keserakahan. Kita masuk ke diskusi ya. Diskusi kita, kai ertina kata Kristus sida malu kebayakan geluh ibas pusuh pratendu. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Jadi kalau kita sepakat tadi ya dengan Kristus adalah kepala gereja, mestinya ya kepala itulah yang mempengaruhi semua tubuh kan. Karena kemana kepala pergi, tubuh akan ikut. Yang ngatur pergerakan tubuh juga kan kepala kita. Sama seperti kereta api kan. Walaupun gerbongnya panjang, walaupun gerbongnya banyak, kemana kepala kereta api itu pergi, semua gerbong mengikuti. Jadi kalau Kristus yang penuh kekayaan itu hidup di dalam hati kita, ya semestinya cara bicara kita, cara bersikap kita, cara bersidang kita, cara bertanya kita pada sidang, cara menegur kita, cara kita bermedia sosial, semua seperti Kristus. Ini aku buka apa nih, bahasa Indonesia masa kini. Gini katanya, hendaklah ajaran-ajaran Kristus yang penuh berkat meresap ke dalam hatimu. Lebih apa ya? Lebih bisa dimengerti. Hendaklah ajaran-ajaran Kristus yang penuh berkat, bukan penuh kutuk ini. Ajaran Kristus yang penuh berkat meresap ke dalam hatimu. Iya, meresap ke dalam hati. Jadi kalau sudah meresap, dia sudah menyatu kan? Menyatu. Sama seperti kalau kita masak
arsik. Arsik. Kan. Kalau arsik 1 jam dimasak lalu dimakan kurang meresap. Tapi kalau sudah semalaman, sudah nginap, sudah besok, wah sudah enak. Apalagi sudah 2 hari digoreng, waduh enaknya bukan main. Karena ke tulang-tulang. Tulang-tulangnya pun semua sudah meresap, bumbunya masuk ke tulang. Jadi kalau memang kekayaan Kristus itu sudah meresap di hati anggotanya, ya dia tidak meniru Kristus lagi, tapi sudah menjadi Kristus. Bayangkan kalau yang bersidang itu adalah orang-orang yang menjadi Kristus-Kristus. Apa yang akan dia lakukan? Nah, tentu yang dia lakukan membagikan kasih, sukacita, sehingga persidangan-persidangan kita menjadi persidangan yang menggembirakan. Iya. Nah, sekarang coba Nggak lagi pulang dengan hati yang terluka ya. Coba kami ingat berapa kali kita pulang sidang awan, waktu dulu ya masih sidang awan namanya. Berapa kali kita pulang sidang runggun itu pulang dengan lesu. Amarah ya, kesel. Lesu, amarah karena kita bertikai di situ ya kan. Aku momok sama aku itu bertahun-tahun itu sidang runggun itu. Kalau misalnya minggu depan sidang runggun, waduh, mulai hari ini juga tidur sudah kurang enak. Karena pasti kita akan dibantai oleh teman-teman. Apa artinya itu? Ada yang gebrak meja ya. Meja, angkat kursi. Berdiri di atas kursi. Pulang meninggalkan sidang. Wah. Ini Apa ya? Walk out. Ya, walk out. Malah ada yang berapa kali kita ketahui hampir saling pukul kan di persidangan. Apa yang mereka cari? Di gereja ya kan? Di gereja, apa yang mereka cari? Kita bersidang kan bukan artinya tidak semua rukun itu punya ruang persidangan kan. Beberapa kan bersidang itu di gereja itu, ruang kebaktian. Kebanyakan di ruang kebaktian. Iya. Sebagian memang ada kantor runggunnya kan. Yang bersidang di ruang kebaktian, tempat di mana orang bertemu dengan Kristus, malah angkat-angkat kursi, masuk akal nggak lagi itu? Angkat kursi untuk bertikai. Untuk bertikai, itu tidak masuk akal. Aneh gitu loh kira-kira ya. Jadi kalau kata-kata Kristus sidum alu kebayakan, ini yang pas nih, ajaran Kristus yang penuh berkat. Nah jadi saat kita berbicara jadi berkat lah. Iya, ajaran yang penuh berkat ya. Penuh berkat lah, jangan penuh kutuk, jangan penuh. Menegur pun menjadi berkat buat yang ditegur kan. Tidak justru membuat yang ditegur merasa kalah. Ini penting ini. Yang kedua, ibas kita ngelakukan musyawarah ngawan irung gunta. Kayaknya sih harus dilakukan gelah tridah, pengerana, ras perbahanan ta. Jadi pasu-pasu man kerina kalah. Kayaknya sih harus dilakukan agar perkataan kita menjadi berkat. Ya kayak yang kamu bilang kayak arsik itu tadi nih, harus lama dulu di situ sih. Ya memang kita harus belajar untuk membiarkan firman itu meresap. Karena kalau firman itu tidak meresap, kita tidak sampai kemana-mana. Seperti orang disalib, nggak sampai ke langit, nggak sampai ke tanah. Katanya dia pelayan Tuhan, tapi tidak tanduknya tidak. Katanya dia mengandalkan Kristus, tapi dia mengandalkan kekuatannya dan kelompoknya. Kayaknya kurang bagus juga lah itu. Jadi kalau kita mau menjadi berkat, ya jangan hanya jadi saluran kan. Kalau saluran kan seperti apa itu? Kalau di kampung itu ada pipa bambu kan. Dulu kan ada pipa air itu dari bambu. Belakangan ini pipa air dari paralon kan. Kalau pipa air dari bambu, dia menyalurkan air, tapi dia juga basah. Karena dia menyerap juga itu, menyerap juga airnya. Kita bisa rasakan itu. Sehingga biasanya berlumut dia kan. Karena biasanya kan itu buluh belin itu yang dibuat pipa. Pipa itu juga basah, seluruhnya basah. Tapi kemudian diganti menjadi paralon kan. Kalau paralon maksudnya tadi bambu. Ya, yang pertama tadi bambu, buluh belin. Kalau dia sudah diganti dengan paralon, dia menyalurkan air tapi dia tidak basah. Dia kering. Jadi kalau ada orang yang menjadi saluran berkat, semestinya dia kan seperti bambu kan. Walaupun dia menjadi saluran, tapi dia juga diberkati, gitu. Daripada dia kering.
Dan lagi pula kan dia lebih sehat sih. Ya. Dia lebih bahagia gitu daripada Ya. Dia juga merasa nggak jadi berkat dan dia tidak merasa terberkati. Ini kalau dia juga menyampaikan berkat dan dia juga merasa terberkati kan pulangnya enak. Ya. Gitu loh. Itu Habis pulang bersiul. Itu yang Paulus harapkan kan. Tujuan kita di gereja ini kan mengejar sukacita. Kan itu bedanya gereja ini dengan organisasi yang lain kan. Apa yang mau kita cari di gereja ini sebenarnya? Apakah di gereja ini kita mau mencari posisi? Kan tidak. Di gereja ini kan kita mencari sukacita. Asal kita sudah temukan sukacita, ya sudah, memang itu yang kita kejar. Aku takutnya rival waktu pemilihan. Nah, kalah waktu pemilihan, yang menang sekarang rival namanya kan, temannya tanding. Nah, dia udah pula jadi ketua runggun misalnya kan, babak belur sekali. Oh, maksudnya balas dendam. Nah itu berarti dia nggak bersukacita. Berarti kepalanya bukan Kristus ya? Kepalanya bukan Kristus, ya. Kepalanya Trump. Itulah kira-kira ya. Iya. Bahan kita hari ini, semoga setiap peserta musyawarah ngawan juga persidangan-persidangan gereja merasakan bahwa dia adalah anggota dari tubuh Kristus. Kristus adalah kepalanya, dan ini bukan persidangan seperti persidangan dunia, tapi ini adalah persidangan gereja. Sehingga tujuan persidangan itu adalah mencapai sukacita yang Kristus inginkan. Satu lagi nih, apapun yang terjadi di gereja, kalau kita percaya kepala gereja itu adalah Kristus, apapun yang terjadi di gereja, berarti ada satu hal yang dikehendaki Tuhan sebenarnya. Jadi ayat 17, bersyukurlah kepada Allah Bapa untuk apa yang dilakukan Yesus bagimu. Oke nih. Baik teman-teman, tetap bergabung dengan kita pada sermon-sermon minggu-minggu yang akan datang. Kita tetap berdiskusi tentang bahan-bahan PJJ kita. Terus satu lagi nih, kalau ada pengalaman ya, kalau itu musyawarah ngawan, pengalaman musyawarah ngawan, masukan-masukan boleh dicatat di kolom komentar sebagai pelajaran buat teman-teman kita yang lain juga. Di mata si masuk-masuk kita Krina, majuah-juah. Shalom.